maka kita harus banyak mempelajari seperti komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Tentu kalau di antara saudara nanti ada yang lulus dari kampus Unpad ini, yang ingin jadi pengusaha atau yang ingin jadi karyawan, tentu saudara harus sudah bisa memperhatikan bagaimana pengembangan digital di masa saudara lulus, ya, kira-kira seperti itu. Yang ingin saya gambarkan industri 4.0, saya pikir ini sudah banyak saudara baca, tetapi kata kuncinya apa? Yang paling harus saudara kuasai adalah big data di sini, ya, di poin ini. Jika saudara sudah menguasai ini, akan mudah nanti yang lain-lainnya, saya pikir. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah industri 4.0 itu adalah bagaimana strategi perusahaan menghadapi poin-poin ini. Jadi smart atau digital factory-nya. Jadi poin-poin ini saya pikir harus nanti saudara pahami. Saya mungkin tidak bisa jelaskan semuanya dalam waktu hanya beberapa menit ini, tetapi setidaknya saya ingin menggambarkan bahwa inilah nanti yang banyak akan kita bahas di bisnis ini. Sampai di sini, sedikit lagi saya akan nanti sampaikan materi apa yang akan kita pelajari. Nah, apa yang akan kita pelajari di bisnis internasional ini? Tentu, ya, apa yang akan kita pelajari di bisnis internasional ini? Tentu kita akan mengatakan bahwa mungkin seperti ini, ya. Hanya saya gambarkan aja, nanti bentuk ceritanya nanti akan tersampaikan di materi-materi berikutnya, ya. Jadi akan gambar-gambar saja nanti yang muncul seperti ini. Jadi mungkin nanti saudara bisa seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira, ya. Jadi ini gambar-gambar ini silakan nanti amati apa yang terjadi. Nah, terkait dengan tugas yang ingin saya sampaikan ke saudara-saudara, ini ada kaitannya bahwa materi dan rencana pertemuan kita mulai hari ini hitungannya sampai dengan nanti pertemuan 16. Jadi di pertemuan ke-8 kita ada UTS, di pertemuan ke-16 ada UAS. Nah, hari ini kita bicara tentang pengantar bisnis internasional. Jadi mulai materi minggu depan itu kita akan bahas mengenai teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional. Nanti ini silakan nanti mekanismenya diatur oleh Bu Sari, silakan bagi kelompoknya, bahwa kelompok 1 nanti terdiri dari berapa orang, silakan Bu Sari atur atau nanti serahkan ke ketua kelas, bahwa satu kelompok akan bicara mengenai teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional. Jadi kalau 35 kita bagi 13 pertemuan, maka satu kelompok ini mungkin bisa berapa, 7 atau 8 orang, ya, satu kelompok ini, atau 5. Ya, nanti tinggal lihat aja. Kalau bagi 7 aja berarti 4, ya. Oh, sekitar 3 sampai 4 orang satu kelompok, ya, kira-kira seperti itu. Jadi materi ini nanti akan dipresentasikan oleh saudara, bikin makalahnya, bikin PowerPoint-nya, kemudian nanti akan pandu atau dibimbing atau oleh Bu Sari untuk minggu depan. Nah, materi apa yang akan disampaikan di sini? Tentu kita akan bicara teori-teori ekonomi yang melatar belakangi praktek bisnis internasional, dikaitkan dengan nanti ambil kasus-kasus yang terjadi saat ini. Silakan pilih industri apa atau bisnis apa. Apakah bisnis lokal atau bisnis internasional atau bisnis multinasional atau bisnis apa? Karena kita susah juga membedakan antara bisnis internasional dengan multinasional. Nanti tipis sekali perbedaannya, tapi secara teori akan berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Di pertemuan ketiga nanti kita akan bicara perbedaan politik, ekonomi, dan hukum dalam bisnis internasional. Ini nanti hampir tiap negara punya sistem politik, punya sistem ekonomi, punya hukum yang berlaku di masing-masing negara. Tetapi nanti di masing-masing negara itu ada pengelompokan. Negara maju, negara berkembang, negara persemakmuran, dan seterusnya. Di pertemuan keempat, kita akan bicara mengenai perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Dan di pertemuan nanti di pertemuan keempat itu konsennya adalah bagaimana kegiatan atau aktivitas cross culture, jadi lintas budaya antara negara satu dengan negara lain yang berbeda agama, sehingga bisa menimbulkan satu bisnis internasional. Misalnya Indonesia memproduksi banyak teh atau kopi, tetapi di negara lain justru hampir tidak ada yang diproduksi
mengenai bahan baku seperti ini. Maka ini nanti bisa dilakukan ekspor ke negara tertentu yang tadi yang tidak punya itu, maka terjadi bisnis. Atau sebaliknya nanti, apa yang tidak ada di Indonesia, kita bisa impor dari negara-negara lain, itu juga. Nah, itu sangat terkait dengan budaya-budaya yang dimiliki oleh setiap negara. Kan kalau ada yang ingin bertanya dulu atau yang ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari sebelum saya lanjutkan. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita sampaikan. Sambil Pak. Saya ada yang ingin ditanyakan atau Bu Sari ada yang boleh dikarenakan jumlah mahasiswa itu untuk kuliah bisnis internasional ini ada 32 orang, Pak. Iya, jadi, betul. Ada 8 kelompok kali ya, Pak ya. Tadi kan boleh. 8 kelompok, jangan banyak-banyak. Kalau bisa Bu, dibikin 12 kelompok setidaknya Bu. Jadi tinggal sekian orang itu dibagi 12 karena nanti isunya kan masing-masing ini. Sebenarnya gini Bu, kalau kita amati materi ini, materinya begitu padat. Jadi kalau hanya kita yang menyampaikan, dosen menyampaikan itu tidak terserap dengan baik. Karena bayangkan ini 2 buku yang harus diberikan, maksudnya 2 buku disampaikan dalam hanya sekian pertemuan. Satu pertemuannya kan cuma 150 menit. Jadi kalau mereka yang menggali sendiri, kemudian kita tinggal memandu, menambahkan, itu akan lebih cepat mereka paham. Saya pikir jadi kelompoknya jadi banyakin, bukan 8 tetapi dibikin 12 kalau bisa Bu ya. Silakan aja nanti diatur-atur. Mangga dari mahasiswanya sendiri ada yang ingin ditanyakan? Atau dari Bu Sari ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Mungkin untuk ini Pak, terkait dengan materi nanti. Materi nanti saya sampaikan. Live Unpad atau Google Classroom, Pak? Oh ya, nanti gini Bu, nanti habis ini saya jelaskan mengenai baik, jadi buku apa yang akan kita jadikan buku utama, buku penunjangnya, kemudian bagaimana cara dapatnya, dan seterusnya. Nanti saya sampaikan materinya kan baru sampai pertemuan 5 Bu ya. Oke, dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, di pertemuan ke-6 itu ada sistem ekonomi internasional. Jadi nanti itu akan kita bedah juga. Nanti jadi satu kelompok lagi akan bicara tentang sistem moneter internasional. Nanti kalau ada yang kira-kira materi ternyata batal presentasi, kemudian kita ada cadangkan satu waktu pertemuan. Kalau misalnya memungkinkan itu nanti ada kuis. Kita lakukan kuis di pertemuan ke-7 sebelum Bu Sari nanti melakukan UTS. Jadi di pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, ini ada satu waktu yang kita kosongkan sengaja. Jadi apakah nanti ada kredit di satu pertemuan atau bagaimana, bisa diisi oleh di pertemuan 7. Kalau tidak, nanti tinggal lakukan kuis saja di pertemuan ke-7. Baru UTS di pertemuan ke-8. Nah, sesudah itu nanti berarti nanti rekapan untuk Bu Sari sementara sampai di pertemuan 8, bukan berarti nggak boleh masuk, silakan aja nanti. Tapi saya nanti yang masuk di pertemuan ke-9. Nah, kita nanti akan bicara mengenai foreign direct investment. Di sini juga kita nanti akan bicara bagaimana memasuki pasar luar negeri. Di pertemuan 11, kita akan bedah apa itu pemasaran internasional dan bagaimana pengembangan produk untuk menghadapi bisnis internasional yang semakin ke sini semakin ada yang bilang semakin mudah, ada yang semakin susah, ada yang semakin dan macam-macamnya. Kita akan bicarakan di pertemuan 11. Jadi ini satu kelompok lagi nih. Jadi kelompok nanti tertentu akan bicara Bu Sari mungkin bukan 12 ya. Jadi kalau misalnya ini boleh 11, boleh 12. Silakan nanti Bu Sari lihat aja ininya. Memungkinkan nggak dibagi 12. Baik, Pak. Di pertemuan 12 kita akan bicara manajemen operasi dalam bisnis internasional seperti apa. Kemudian nanti di pertemuan 13 kita akan bicara manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Nanti kita akan mengenal SDM lokal, SDM internasional, SDM multinasional, SDM global, SDM transnasional dan seterusnya. Kita akan bicarakan nanti di pertemuan 13. Di pertemuan 14 kita akan bicara
ini tidak pernah lepas, isunya selalu ada WTO ini dan kasus-kasus perdagangan internasional. Bagaimana setiap negara itu yang kalau kita kelompokkan ada negara maju, negara ibaratnya negara sedang, kemudian negara persemakmuran. Semua itu negara itu yang menjadi anggota WTO kadang-kadang mengadukan kasusnya, tetapi kadangkala tidak ditangani dengan baik. Nah, ini kasus-kasus perdagangan kita nanti akan bedah di di pertemuan 14. Dan di pertemuan 15 kita cadangkan waktu untuk kuis, dan nanti di pertemuan 16 itu adalah kita melakukan UAS. Nah, syarat untuk kuis berarti semua tugas-tugas yang disampaikan oleh Bu Sari itu harus dipenuhi sebelum masa UTS berlangsung. Demikian juga nanti kalau saya nanti beri tugas, selain tugas makalah dan PowerPoint, tentu nanti itu sebagai syarat, nanti ada syarat akhir untuk mengikuti ujian akhir semester. Mungkin nanti akan mengatakan, Pak, sepertinya berat mata kuliah ini, tetapi kalau kita belum lalui, mungkin kita tidak bisa menerka-nerka. Nah, yang ingin saya sampaikan, sistem penilaiannya Bu Sari, biar seragam kita antara Bu Sari dengan saya, supaya juga mahasiswa tahu bahwa sistem penilaiannya itu kita menggunakan PAN. PAN itu bukan partai, tetapi patokan, acuan, dan norma. Jadi patokan, acuan, dan norma. Jadi kita akan memberi nilai A apabila seorang mahasiswa sudah mempunyai nilai rata-rata yang sudah dibobot, itu ada di kisaran 80 sampai 100. Kita akan kasih nilai B kalau dia rata-rata yang sesudah dibobot antara tugas kehadiran, kemudian kuis, nanti ada kolom praktikum, kita ambilkan dari tugas presentasinya, kita masukkan sebagai tugas praktikum, karena setiap kelompok itu mengambil satu kasus yang ingin disampaikan ketika dia ingin presentasi. Jadi kita masukkan di kolom prakteknya, berarti ada di situ ya, satu SKS kehitungannya itu. Kemudian kita akan berikan nilai C apabila ada di 56 sampai 66, kemudian D kalau 44 sampai kurang dari 44 kita akan berikan E, dan berarti mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang lagi. Nah, bobotnya tentu akan tugasnya saya beri bobot ini 20% termasuk kehadiran. Jadi kehadiran itu sudah included di sini. Jadi kalau dia masuk, dapat tugas, dikerjakan, kumpulkan, kita rata-ratakan tugas individu dan tugas kelompok itu 20%. Kemudian kuis kita coba ambil sekitar 10%. Kemudian nanti kita ada UTS 30%, sisanya sekitar berapa nih? 40%-nya dari UAS. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Saudara, kita sama-sama buka ke sini saja. Karena kalau saudara baca dari sini, tentu mungkin masih sulit untuk mendapatkan fisiknya, karena kita buku acuannya sebenarnya begitu banyak, tetapi nanti saya ingin berikan buku mana saja yang wajib kita baca. Ini buku-buku yang bisa dibaca, ini yang bisa dibaca ya, yang bisa dibaca. Jadi buku-buku yang bisa dibaca ini sebagai penunjang-penunjang, tetapi nanti ada yang wajib dibaca. Silakan aja dulu diamati. Bicara sedikit, kenapa sih kita harus belajar bisnis internasional? Ini sebenarnya kunci kenapa kita harus belajar. Apa yang akan memotivasi kita untuk... Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa banyak organisasi besar, mungkin tempat kerja, tempat kita belajar sekarang, apakah Unpad mau masuk kelas dunia,